Sebelum saya berterima kasih banget, sudah banyak yang saya alami di tempat ini. Tapi saya percaya pertolongan Tuhan gak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu di Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Mungkin kita sudah ketemu. Mungkin bisa dibacakan yang sudah ketemu. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Amin. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Ayat 7. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Saya mungkin mau sharingkan firman Tuhan pada malam ini, di mana dulu waktu di WBI saya pernah sharingkan tentang buah-buah roh ya. Dan saya sharingkan bagaimana caranya supaya kita bisa mempunyai buah-buah roh dalam hidup kita. Salah satunya adalah dengan cara Mazmur 1 ayat 1-3 ini. Kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya. Di ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan itu siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mungkin sebelumnya kita akan buka dulu Galatia 5 ayat 22-23. Mungkin bisa dibacakan kembali oleh Bu Rimi mungkin. Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kemahambutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin saudara. Kalau kita seperti Mazmur 1 bahwa kita tetap setia sama Tuhan, percaya sama Tuhan, mungkin saya akan men-sharingkan. Saya bersyukur dan terima kasih banget ada di gereja ini. Saya di Bali sudah 15 tahun saudara. Mungkin kalau sharingnya mungkin kurang, saya minta maaf karena saya bukan tapi saya belajar untuk berikan firman Tuhan ya di Indonesia. Belajar terbaik buat Tuhan. Karena di sini kita belajar bukan jadi WL, tapi suatu saat akan dipakai untuk khotbah juga. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan ya saudara-saudara ya. Itu yang saya alami. 15 tahun saya di Bali. Pada saat itu, waktu itu saya masuk gereja, suatu gereja besar. Tetapi mungkin saya hanya duduk diam, seperti kata di Indonesia, hanya manasin bangku, hanya aktivitas. Oh iya, hari Minggu ke gereja ya. Gitu aja. Tapi tidak ada pertumbuhan dalam diri saya. Tidak ada arti kata saya mungkin orang yang dulu mungkin kurang bisa menguasai diri dengan baik. Bahkan pergumulan saya sampai bisa di Bethlehem ini aja oleh Pak Medi yang sangat luar biasa, sampai datang ke rumah saya itu udah luar biasa banget. Saya percaya kita bertemu itu pertolongan Tuhan yang dasar dan luar biasa. Saya percaya, saya berterima kasih untuk kecelakaan ini. Kenapa saudara? Kalau saya nggak kecelakaan, kita mungkin nggak bertemu. Mungkin kita berbeda, kita mungkin di jalur yang gelombang lain ya kali ini ya. Mungkin seperti itu, Tetapi setelah saya, bahkan Cinunit dan Bun Budi pun tahu bagaimana saya dulu di sini suruh ke sini, susah sekali saudara. Saya hanya percaya kalau bukan Tuhan yang mengubahkan. Udah kayak batu. Bu Nulis ngomong apa, saya ngomong apa. Pak Medi ngomong apa, saya ngomong apa. Bahkan waktu itu saya masih pusing saudara. Saya baru kecelakaan kok tiba-tiba saya juga nggak mengerti. Kok Doni bilang, Pak Medi ke rumah kita. Hah? Pak Medi siapa? Saya bilang gitu. Pak Medi siapa? Saya bilang gitu kan. Ternyata 4 tahun lalu kita pernah bertemu ya Pak Medi ya. Dan waktu itu Pak Medi udah bilang saya, ayo dong Ci, pimpin pujian. Baru ketemu waktu itu. Saya jujur waktu itu mungkin masih tertutup hati pikiran saya gitu. Walaupun saya udah tutup, udah melayani di GCM. Tetapi saya hanya melihat, kalau kita mau punya buah-buah roh, kasih. Gak mudah kita mengasihi orang lain kalau bukan karena Tuhan saudara. Gak mudah saya mengasihi orang yang menabrak saya kalau bukan karena Tuhan saudara. Saya ditabrak 2 kali. Saya selalu bikin guyonan. Kenapa? Kamu kenapa jatuh? Enggak. Ceritanya gimana? Saya ditabrak. Saya untuk kedua kalinya. Jadi saya salah
persoalan berikutnya. Pada ketawa semua mendengar hal itu gitu loh. Karena pada saat orang itu saya ditabrak itu, padahal kalau bukan, saya percaya itu pertolongan Tuhan. Saya percaya itu rencana Tuhan. Kenapa? Tinggal dikit lagi saudara. Aduh, tinggal kita tendang aja udah sampai. Pokoknya tuh tinggal, aduh kayaknya kalau diceritain tuh kayak tinggal sedikit lagi gitu loh. Buktinya saya bisa melewati mobil-mobil yang banyak. Kenapa ini gak bisa kan gitu ya Pak Media? Kok kayaknya kayak greget banget gitu. Tapi kalau aku pikir lagi, Tuhan Yesus, saya hanya percaya pada saat Tuhan izinkan saya untuk kecelakaan, saya juga gak pernah berpikir saudara bisa berdiri lagi di sini. Kenapa? Karena waktu saya berpikir saya berpatah kaki mungkin akan seperti Gunawan sih gitu loh, mungkin akan pakai tongkat selamanya atau pakai kursi roda gitu kan. Aduh nggak mungkin lah bisa pakai hak, apalagi mustahil mungkin bagi saya begitu, pakai sandal jepit. Kadang-kadang ke dokter BPJS aja nggak pakai sandal, loncat-loncat lagi, nggak, kakinya nggak pakai tongkat gitu kan. Makanya Tuhan, saya bilang kadang kalau pakai tongkat gitu ya, Tuhan Yesus, saya bilang engkau bentuk saya luar biasa. Saya percaya engkau sayang sama saya. Saya merasa banget Tuhan sayang banget sama saya. Segala apapun Tuhan berikan. Untuk anak mungkin saat ini Tuhan pasti, saya percaya ada rencana Tuhan yang terbaik. Tuhan bilang layani Tuhan dulu, aku akan memberikan segalanya. Saya rindu dan saya mengimani. Suatu saat saya di sini nanti saya akan bawa anak. Saya mengimani akan hal itu gitu loh. Bahkan pada saat tadi kalau dia untuk ngomong begini, Pak nanti mungkin kalau bisa kita nggak tinggal di Bali lagi. Ya Tuhan nanti saya pengen di mana? Saya dulu nggak pernah berpikir seperti itu saudara. Tuhan benar-benar bentuk saya menjadi suatu orang yang berbeda. Harus belajar punya kasih, punya sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri itu nggak mudah. Sorry Pak Medi, waktu saya kecelakaan itu semua kayak hilang dari hidup saya. Tapi saya bukan hilang, saya bersyukur. Tapi saya satu yang saya pegang, saya punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya sedetik pun. Saya percaya akan itu. Duduk kanci, waduh, dokter bilang cacat kamu, nggak bisa jalan kamu. Saya pingin ke dokternya, dok, saya pingin seperti itu gitu. Tapi udahlah, maksudnya gini, kita bersyukur bisa berada di tempat ini karena saya percaya Tuhan punya rencana. Mau yang pergi, mau itu sudah tinggalkanlah, karena saya lihat banget perubahan gereja ini luar biasa. Saya percaya Tuhan pakai kita menjadi orang yang luar biasa, membuat punya buah-buah roh itu. Kalau bukan kita gak dekat sama Tuhan, kalau kita gak menemukan firman Tuhan, tapi kalau kita kesukaannya bukan di dalam hadirat Tuhan, susah loh saudara. Bagaimana kita menghadapi orang, bagaimana dengan cara sabar. Baru pulang gereja dimaki-maki saudara, hatiku hancur kayak waktu. Kalau bukan karena Tuhan, saya pasti percaya itu nggak mungkin begitu loh. Tiba-tiba pulang gereja, saya malam-malam lihat ada anak ayam main di jembatan saya, udah main lagi di situ. Hati saya bagaimana nggak hancur ya, karena bagaimana nggak bagaimana gitu. Udah saya nggak baru, saya berpikir gini, udah saya nggak marah-marahin dia. Waktu dia keluar, saya dimaki-maki saudara. Coba bayangkan bagaimana punya kasih pada orang. Bagaimana cara kita menguasai diri untuk orang-orang di sekitar sini gitu loh. Yang kadang-kadang, sorry by the way, yang mungkin mereka udah sembahyang, terus kasih kita buahnya. Aku menolak, aku selalu menolak. Aku terima tapi aku gak makan. Karena aku tahu itu gak benar gitu ya. Aku seperti itu, saya belajar seperti itu gitu. Saya dulu di gereja besar kali ini. 14 tahun. Kadang saya mau teriak sama Tuhan, kadang kita pernah berdebat sama Tuhan. Tuhan, saya mau pindah gereja. Dia juga bilang, saya mau gereja sini. Waduh, kita udah masa hati nih Tuhan. Gimana nih ceritanya Tuhan? Masa rumah tangga kita gara-gara gereja jadi begini Tuhan? Aku pikir seperti itu gitu. Benar-benar sampai saya sudah pernah lu gereja, satu ke Morning Star, satu ke Lembah Pujian pagi sore. Jadi itu berat, kan Tuhan mengatakan gak boleh di dua kapal ya. Kita harus setia dengan satu kapal ya, bukan dengan dua kapal kan, gak boleh berdua hati. Karena seperti itu kan, seperti itu gitu. Dan puji Tuhan banget, waktu saya baca firman Tuhan malam-malam itu, saya baca firman Tuhan ini, dimana orang yang dekat sama Tuhan akan berikan sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Waktu itu saya nggak tahu, saya coba bilang gini, ya moga aja Yesus Tuhan pilih saya. Puji Tuhan Yesus Tuhan pilih saya. Nggak tahu, tiba-tiba bilang gini, ayo lo kamu, iya, tiba-tiba. Saya puji Tuhan banget, sekarang sudah mulai baca saat teduh lagi. Mungkin saya belum bisa ajak Doni karena kadang-kadang saya harus sabar ya Pak ngadepin dia. Ya kadang-kadang ke gereja ditojokin, kadang-kadang isengnya luar biasa. Pak Medi Bunis tahu, apalagi dulu kami di gereja ceritanya gegoberok nih, mau berdua berpasangan, pegangan tangan, masuk, lagi gini ditendang kakinya sama dia, bercanda-bercanda seperti itu gitu. Terus saya juga dulu orang yang karena lihat fashion show di gereja besar gitu, jadi di setiap mau ke WC gitu, mau ibadah pada ke WC, saya pasti ke WC dulu gitu. Terus dari itu saya udah datang telat ya, itu memang sama Tuhan bisa diketok kali bener-bener ya. Udah datang telat, pulang cepet lagi, coba bayangin. Dan saya tahu, dan saya selalu menghindar setiap ada
orang maju ke depan KKR, Pak kabur pulang yuk, saya bilang gitu. Jujur sampai saat ini saya nggak berani untuk maju ke depan. Saya bukan mau takut jatuh ataupun apa gitu, tapi saya bilang saya percaya Tuhan ada dimanapun gitu. Saya pernah sharingkan ke teman-teman saya waktu itu di gereja saya dulu. Saya bilang, ya lo saya mau ke psikiater. Habis gimana ya? Kok saya kayak nggak dilepaskan ya? Habis anak saya meninggal. Kan kita begitu sama saudara-saudara. Terus teman saya bilang gini, kamu mestinya ke sana, ke gereja sana, katanya gitu. Kamu akan dilepaskan. Saya berpikir gini, hah Tuhan, emang kamu juga ada di sana tuh? Emang Tuhan ada di sana doang gitu loh. Tapi mereka ngomong seperti itu. Sejak itu saya berpikir, wah Tuhan, saya bilang gitu. Saya nggak mengerti Tuhan. Sebelum saya ketemu gereja ini, perjuangan saya luar biasa juga ya saudara-saudara. Kalau mau tahu, saya tempat masuk ke GBI Glow. Di situ saya baru ngatur bentar, tiba-tiba saya kecelakaan, saya hilang. Tapi saya dicari. Saya sempat cari ke GBI sana. Loh, saya mau cari ke gereja saudara. Mobilnya bisa meledos baknya, nabrak pembatas dur gitu. Akhirnya ngerepotin orang-orang di sana. Udah gitu, kok Doni ini orang yang tidak bisa buka mobil, kok Doni nggak bisa moga, nggak bisa pasang mobil, nggak bisa pasang ban mobil. Tuhan, gimana datang? Oh ya Tuhan, apa namanya, saya juga mau share rencananya tanggal 17 ini mobilnya mau diperbaiki, Ci, mau dioperasi akhirnya gitu. Jadi mungkin diput KEK dulu ya, Ci, ya sementara gitu ya. Mau diperbaiki, itu juga sabar banget menghadapi mobil ini loh. Waktu mau ke Yusuf Leo diundang, mobilnya gak bisa naik. Apanya ternyata kopinya putus gitu kan. Wah Tuhan Yesus, saya bilang. Dan mobil itu juga luar biasa, itu batu mobil punya Tuhan luar biasa loh. Itu kalau bukan menyangkut jiwa itu nggak mungkin terjadi, itu mungkin udah gak kenapa-napa loh. Mobil bisa keluar sendiri dari parkiran GBI Bethlehem. Untuk waktu itu ada teman kami yang masih dulu melayani di sini. Dia kaget, dia setengah mati, dia lihat Tuhan, dia bilang gini, cek itu mobilnya. Untungnya kalau ini belum turun. Kalau udah turun, saya udah nggak bisa ngebayangin. Itu mobil jalan, udah puji Tuhan gak ada yang lewat. Itu kan jalan besar. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, bagaimana saya itu harus sabar ya menghadapi itu ya. Itu nggak mudah gitu ya. Apa namanya, menguasai diri. Wih stres banget saya bilang begitu turun. Aduh, cek mobilnya jalan sendiri. Hah, jalan sendiri saya bilang gitu. Bener-bener Ci, itu kalau bukan pertolongan Tuhan. Lagi ngeputi Susan, nggak pakai klakson Ci, beriman aja Ci. Pak, klaksonnya rusak. Iya. Waduh Pak, ini bahaya banget gitu loh. Saya bener-bener saya menciptakan tentang mobil ini. Saya duduk mobil itu bener-bener kadang-kadang deg-degan Pak. Aduh Pak, bener-bener deh. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya mau ini Pak, menikah ini udah banyak banget kayak Mr. Bean Pak. Kadang-kadang Pak, bener-bener kayak Mr. Bean. Udah pernah naik mobil dulu kata anak, lagi jalan tiba-tiba karburator udah bubuk. Bukan pertolongan Tuhan. Saya makan, aduh Tuhan, saya bilang gitu. Kalau Tuhan pikirkan dia memang unik dan luar biasa. Kami berpacaran memang kita share dikit ya, pacaran long distance gitu. Kita ketemu depan pintu gereja. Tapi dari situ Tuhan bekerja sangat luar biasa. Ketemunya kemarin, besok kita langsung pacaran. Tanpa percaya sama Tuhan, Tuhan mengalirnya Tuhan. Saya bilang gitu. Tapi saya beriman. Tuhan kalau dia jodoh saya percaya dia akan telepon saya. Puji Tuhan dia telepon saya, berarti dia jodoh saya kan.